Selamat datang di video pembahasan kelompok 9 antropologi budaya terkait budaya hukum di negara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kami akan membahas terkait 3 negara. Yang pertama adalah Amerika Serikat, kemudian Bolivia, dan Ekuador. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Karenina Fernandia, dan saya akan menjelaskan terkait negara Amerika Serikat. Sebagai salah satu negara terkuat di dunia ini, Amerika Serikat memiliki budaya hukum yang sangat khas. Yang pertama adalah Amerika Serikat memiliki idealisme keadilan serta profesionalisme yang sangat tinggi. Hal ini terbuktikan dengan adanya pemisahan kekuasaan dari eksekutif, yudikatif, serta legislatif. Selain itu juga, Amerika Serikat memang berakar dari satu jenis hukum, yaitu adalah common law, yang tentunya berdasarkan dengan penjurian terutama juga dari hakim. Namun, selain itu, ke-50 negara bagian Amerika Serikat masing-masing memiliki hukumnya masing-masing yang sangat terstruktur dan berbeda satu sama lain. Namun, dikarenakan berlandaskan keadilan hukum yang idealis, maka Amerika Serikat tetap mengikatkan satu sama lain. Jadi walaupun ke-50 negara bagian memiliki tradisi hukum yang sedikit berbeda, namun mereka tetap bersatu dan tentunya mereka semua tetap menganut sistem hukum common law. Amerika Serikat juga tentunya sangat fleksibel dengan perkembangan zaman. Maka hal tersebut memunculkan budaya hukum yang sesuai dengan internasionalisme, di mana walaupun berakar common law, namun mereka juga menyesuaikan dengan norma-norma hukum secara global. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Saputra. Di sini saya akan menjelaskan budaya hukum Amerika Serikat, khususnya pada masyarakat adat Navajo yang mengatur sumber daya alam. Adat Navajo memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri di dalam wilayahnya, khususnya terkait dengan hak atas sumber daya alam. Terdapat 2 parameter bagaimana mereka dapat menggunakan hak sumber daya alamnya. Pertama, bagaimana kewenangan mereka dalam mengeluarkan peraturan dalam mengontrol sumber daya alam mereka. Yang kedua, bagaimana mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembagian keuntungan yang adil atas sumber daya alam di wilayah mereka. Kita akan membahas peraturan yang ada di masyarakat Navajo. Peraturan yang dikeluarkan masyarakat Navajo itu ada namanya, yang pertama, Navajo Nation Air Pollution Prevention and Control Act. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengontrol tingkat polusi udara di wilayah adat Navajo. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan umum dari semua masyarakat Navajo. Yang kedua, Navajo Nation Clean Water Act. Peraturan ini menyatakan bahwa pelepasan bahan-bahan polutan ke perairan Navajo oleh perusahaan industri dan ketidaktepatan manajemen pengolahan limbah berpotensi membahayakan kesehatan, kesejahteraan, dan lingkungan masyarakat Navajo, sehingga masyarakat Navajo membuat peraturan Navajo Nation Clean Water Act. Yang kedua itu hak atas pembagian manfaatnya. Masyarakat adat Navajo ini memiliki peran penting dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya alam yang ditemukan di wilayah mereka, termasuk melaksanakan kekuasaan, terus melakukan sewa atau izin, dan mendapatkan tarif untuk sewa dan royalti, serta berbagai manfaat lain yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, mereka memiliki legal standing untuk melakukan proses penuntutan ataupun gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat apabila terdapat pelanggaran komitmen, khususnya apabila menganggap pemerintah federal Amerika Serikat tidak memberikan porsi keuntungan yang adil, merata atas pemanfaatan sumber daya alam di wilayah masyarakat Navajo. Perkenalkan, saya Dava Nifuddin Rauf. Pemilihan presiden di Amerika Serikat atau sering disebut Election Day. Pada hari pemilihan, warga negara memberikan suara melalui electors, yang kemudian electors akan memberikan suara ke dalam Electoral College. Perlu diketahui, Amerika Serikat menerapkan sistem perwakilan dalam pemilihan presiden.
Terdapat total 538 suara Electoral College di Amerika Serikat. Setiap negara bagian memiliki jumlah electoral votes berdasarkan jumlah populasi mereka. Seperti contoh, California memiliki 54 suara electoral votes karena populasinya yang besar, sedangkan Wyoming hanya memiliki 3 electoral votes dikarenakan populasinya yang kecil. Sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat menggunakan sistem winner takes all, di mana kandidat yang memenangkan suara terbanyak dalam suatu negara bagian akan memperoleh seluruh electoral votes dari negara bagian tersebut. Hanya negara bagian Maine dan Nebraska yang menggunakan sistem proporsional. Untuk menang, kandidat harus mendapatkan total 270 electoral votes untuk menang dari total 538 suara. Kandidat yang pertama kali mencapai 270 electoral votes akan dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi presiden terpilih di Amerika Serikat. Nah, sistem ini dirancang untuk menyeimbangkan pengaruh antara negara bagian besar dan kecil, agar pemilihan presiden tidak hanya ditentukan oleh populasi negara bagian besar saja. Namun, sistem ini juga menuai kontroversi, terutama ketika seorang kandidat dapat memenangkan kursi presiden meskipun kalah dalam jumlah suara rakyat secara nasional ataupun popular vote, seperti yang terjadi pada pemilu tahun 2000 dan tahun 2016. Setelah pemilu nasional, para electors akan berkumpul di ibu kota negara bagian masing-masing pada bulan Desember untuk secara resmi memberikan suara mereka untuk presiden dan wakil presiden. Hasil dari pemungutan suara ini kemudian dikirim ke Kongres dan diumumkan secara resmi pada bulan Januari. Karena sistem Electoral College, kandidat presiden cenderung lebih fokus berkampanye di negara bagian yang disebut sebagai swing states atau negara bagian yang hasil pemilihannya tidak bisa diprediksi. Negara bagian yang sangat condong ke satu partai seringkali mendapatkan perhatian yang lebih sedikit. Di video kali ini saya akan menerangkan dua aspek dari identitas negara Bolivia, yaitu adat istiadat dan struktur hukum. Bolivia terletak di jantung Amerika Selatan, merupakan negara tanpa garis pantai yang kaya akan budaya dan tradisi. Di dalam keragaman etnisnya, kita dapat menjumpai pengaruh kuat dari budaya pribumi, khususnya komunitas Quechua dan Aymara, serta warisan kolonial Spanyol yang membentuk festival-festival unik seperti Karnaval Oruro dan ritual Pachamama. Adat istiadat Bolivia mencerminkan kedalaman spiritualitas dan hubungan yang erat antara masyarakat dan alam, tercermin dalam berbagai tradisi yang meliputi upacara penghormatan kepada ibu bumi, perayaan Hari Semua Jiwa, serta tradisi Tinku yang melibatkan ritual perkelahian sebagai ungkapan kebersamaan dan penyelesaian konflik. Di sisi lain, struktur hukum Bolivia berfungsi sebagai landasan dalam penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dengan mengadopsi sistem hukum sipil yang terinspirasi oleh hukum Romawi dan sistem hukum Spanyol. Bolivia memposisikan Konstitusi Reformasi 2009 sebagai pilar utama dalam reformasi pemerintahan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Struktur kelembagaan hukum meliputi cabang eksekutif yang dipimpin oleh presiden, cabang legislatif yang terdiri dari majelis legislatif plurinasional, serta sistem peradilan yang menghimpun berbagai pengadilan, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan sistem hukum adat yang diakui dalam konstitusi memberikan jaminan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat adat, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional. Dengan demikian, baik adat istiadat maupun struktur hukum Bolivia saling melengkapi dalam membentuk identitas nasional yang kaya akan nilai budaya dan keadilan sosial. Nama saya Indah Denisa Apriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang legal culture di Bolivia. Legal culture yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Legal culture terbagi menjadi dua, yaitu internal legal culture, cara pandang dan cara kerja para profesi hukum, dan external legal culture. Budaya hukum eksternal mengacu pada sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Contoh legal culture di Bolivia, yang pertama, hakim dalam memutuskan kasus sengketa tanah harus memahami dan menerapkan hukum adat yang berlaku. Yang kedua, adanya penerjemah untuk masyarakat adat yang tidak berbahasa Spanyol di pengadilan. Yang ketiga,
keluarga narapidana bisa tinggal di penjara bersama narapidana. Yang keempat, meskipun kokain merupakan hal ilegal di Bolivia, tetapi penggunaan daun koka untuk pengobatan atau pembahan makanan diperbolehkan. Yang kelima, Bolivia mengakui hukum adat dan hukum nasional, sehingga dalam penyelesaian beberapa situasi, rakyat Bolivia bisa memilih untuk menyelesaikan masalah mereka menggunakan hukum adat dibandingkan hukum nasional. Contohnya, dalam penyelesaian sengketa tanah, penyelesaian hukum adat akan dilakukan dengan perantara para tetua atau malfus dan saling mendengarkan argumen masing-masing. Yang keenam, pernikahan. Dalam pernikahan di Bolivia, pasangan bisa menikah dengan mengikuti adat masing-masing, tetapi untuk mendapatkan pengakuan hukum, pasangan tersebut harus mendaftarkan pernikahan mereka ke kantor catatan sipil. Ketujuh, otoritarianisme. Rakyat di Bolivia merasa bahwa pejabat tinggi pemerintahan terlibat dalam pelaku otoriter seperti berusaha mendiskreditkan media dan organisasi masyarakat sipil yang mengkritik mereka, menuntut dan menghukum jurnalis dan pemimpin organisasi masyarakat sipil, dan menyerang atau mencoba mendiskreditkan partai-partai oposisi. Yang kedelapan, viktimisasi kejahatan. Rakyat di Bolivia yang menjadi korban kebanyakan tidak melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak berwenang dikarenakan keyakinan bahwa pelaporan tidak akan membantu. Dan yang terakhir, yang kesembilan, dukungan korban. Rakyat Bolivia merasa bahwa korban kejahatan menerima hak-hak mereka dalam proses peradilan pidana dan menerima perlindungan selama proses pidana untuk mencegah pengulangan viktimisasi. Namun, rakyat Bolivia juga merasa bahwa korban kejahatan menerima perhatian yang cepat dan sopan ketika melaporkan kejahatan ataupun menerima perawatan dan perlindungan yang memadai sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda. Berbicara mengenai mekanisme pemilu, negara Bolivia menerapkan sistem demokrasi langsung dan perwakilan yang memungkinkan rakyat memiliki peran besar dalam menentukan pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk memilih presiden, anggota parlemen, dan pejabat daerah di tingkat departemen dan kota madya. Salah satu ciri khas pemilu di negara Bolivia adalah keterlibatan aktif komunitas adat dalam proses politik. Setelah perubahan konstitusi pada tahun 2009, masyarakat adat diperbolehkan memilih pemimpin mereka melalui sistem tradisional tanpa harus mengikuti pemungutan suara konvensional. Selain itu, negara Bolivia mewajibkan pemungutan suara bagi warga negara yang telah berusia 18 tahun untuk memastikan tingkat partisipasi politik yang tinggi. Berbicara mengenai hubungan budaya hukum Bolivia dengan alam, konstitusi negara Bolivia mengakui hak-hak alam sebagai bagian dari sistem hukumnya. Prinsip ini berakar pada konsep Pachamama yang berasal dari kepercayaan adat dan menggambarkan bumi sebagai entitas hidup yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Pada tahun 2010, negara Bolivia mengesahkan Undang-Undang Hak Ibu Pertiwi yang memberikan status hukum bagi alam dan menetapkan bahwa ekosistem memiliki hak untuk dilindungi. Selain itu, undang-undang ini mengatur keberlanjutan sumber daya, perlindungan lingkungan, dan hak komunitas adat untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah substansi negara Bolivia. Berdasarkan Konstitusi 2009, negara Bolivia dikenal sebagai Estado Plurinacional de Bolivia atau negara plurinasional Bolivia. Adapun beberapa aspek penting mengenai negara ini yaitu yang pertama adalah geografi dan demografi. Terkait lokasi dan luas wilayah, negara Bolivia berbatasan langsung dengan Brazil di utara dan timur, Paraguay di tenggara, Argentina di selatan, serta Chili dan Peru di bagian barat. Dengan luas sekitar 1.098.581 km², Bolivia termasuk salah satu negara terbesar di kawasan Amerika Selatan. Selanjutnya mengenai ibu kota. Negara ini memiliki dua ibu kota, yaitu Sucre sebagai ibu kota konstitusional, sementara La Paz berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus tempat kediaman presiden. La Paz juga tercatat sebagai ibu kota tertinggi di dunia, terletak di ketinggian sekitar 3.650 meter di atas permukaan laut. Dalam aspek sejarah, Bolivia memperoleh kemerdekaan dari Spanyol pada tanggal 6 Agustus 1825. Nama negara ini diambil untuk menghormati Simon Bolivar, yaitu tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Amerika Selatan. Selanjutnya adalah aspek pemerintahan. Struktur pemerintahan negara Bolivia terdiri dari 3 lembaga utama. Yang pertama adalah eksekutif, yaitu presiden memegang peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan 5 tahun.
dengan kemungkinan 1 kali pemilihan kembali. Presiden didampingi oleh wakil presiden serta para menteri dalam kabinet eksekutif. Selain itu, setiap departemen atau setara dengan provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan kota-kota dikelola oleh wali kota. Yang kedua adalah legislatif. Lembaga legislatif Bolivia disebut Majelis Legislatif Plurinasional atau Asamblea Legislativa Plurinasional, yang terdiri dari 2 kamar, yaitu yang pertama itu Kamar Deputi atau mewakili rakyat secara langsung, yang kedua adalah Kamar Senator atau mewakili tiap departemen. Majelis ini memiliki kewenangan untuk menyusun undang-undang, mengawasi eksekutif, serta mengesahkan anggaran negara. Yang ketiga adalah yudikatif. Sistem peradilan Bolivia menganut hukum sipil atau civil law yang dipengaruhi oleh hukum Spanyol dan norma-norma adat masyarakat pribumi. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem hukum nasional, Mahkamah Konstitusi Plurinasional yang bertugas menafsirkan konstitusi dan memastikan undang-undang sesuai dengan prinsip konstitusional, dan yang ketiga adalah Dewan Peradilan Plurinasional yang bertanggung jawab atas administrasi pengadilan serta pengangkatan hakim. Berikutnya adalah aspek terakhir, yaitu ekonomi. Terkait sumber daya alam, Bolivia memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk cadangan gas alam, timah, dan perak. Kendati memiliki potensi ekonomi yang besar, negara ini masih menghadapi tantangan dalam menarik investasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun perekonomian negara ini pada tahun 2019, produk domestik bruto atau PDB, Bolivia diperkirakan mencapai $89 dengan PDB per kapita sekitar $7.790. Halo, perkenalkan, nama saya Asmanifan. Struktur hukumnya, yang pertama itu ada Pengadilan Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 hakim yang dipilih oleh Majelis Nasional yang mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah dan undang-undang sesuai dengan konstitusi. Yang kedua itu adalah proses pengajuan sengketa. Ketika individu atau kelompok yang merasa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan kasus ke Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Yang terakhir itu adalah pengakuan dan keputusan mahkamah. Pengakuan dan keputusan mahkamah bersifat final dan wajib dipatuhi oleh semua orang, termasuk lembaga negara, pemerintah, dan warga-warga negara. Yang pertama, ada sistem hukum sipil. Sistem hukum sipil di Ekuador didasarkan pada hukum tertulis yang mengatur hubungan antara individu dan badan hukum. Hukum ini didasarkan pada Kode Sipil Ekuador yang mencakup aturan tentang hak-hak pribadi, kontrak, properti, dan kewajiban. Pengadilan di Ekuador menafsirkan dan menerapkan hukum ini untuk menyelesaikan sengketa dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial dan melindungi hak-hak individu. Yang kedua, Konstitusi 2008. Konstitusi 2008 adalah undang-undang dasar yang mengatur kehidupan negara yang disahkan pada referendum pada 28 September 2008. Konstitusi ini menekankan pada hak-hak sosial, lingkungan, dan pengakuan terhadap hak-hak alam. Konstitusi ini memperkenalkan prinsip pemerintah yang lebih inklusif dan transparan, serta membagi kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Konstitusi ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan melindungi keadilan sosial. Struktur hukumnya, yang pertama ada presiden atau eksekutif. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan publik dan menerapkan undang-undang yang telah disahkan oleh Majelis Nasional. Yang kedua, ada Majelis Nasional atau Legislatif. Majelis Nasional bertugas untuk membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan eksekutif. Dan yang terakhir, ada Mahkamah Konstitusi atau Yudikatif. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memastikan undang-undang atau kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Struktur hukumnya, yang pertama ada Kode Sipil di Ekuador. Kode Sipil Ekuador merupakan undang-undang yang mengatur tentang hubungan pribadi dan perdata. Yang kedua, ada Pengadilan Sipil. Pengadilan Sipil bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perdata. Yang ketiga, ada Pengadilan Keluarga. Pengadilan Keluarga ini mengatasi tentang masalah hukum yang berkaitan dengan keluarga seperti perkawinan, perceraian, waris, dan lain-lain. Terus yang terakhir itu ada Pengadilan Perdata Tingkat Tinggi, merupakan pengadilan banding yang mengatasi masalah-masalah kompleks dan memutuskan keputusan akhir dalam perkara perdata. Yang
Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi di Ekuador bertugas untuk memastikan bahwa undang-undang dan peraturan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Mahkamah ini bertugas menilai apakah suatu peraturan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan menyelesaikan sengketa konstitusional. Mahkamah ini melindungi supremasi hukum dan hak-hak konstitusional warga negara. Perkenalkan, nama saya Virginia Ratusalma, budaya hukum di negara Ekuador. Pada pendidikan hukum dan pendidikan hukum, pendekatan yang diambil mencakup pengajaran tentang hak-hak kolektif masyarakat adat dan pentingnya hukum adat. Pendidikan hukum di Ekuador berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan tradisi hukum yang ada, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum negara dapat berinteraksi dengan hukum adat. Lalu, bagaimana dengan keadilan sosial dalam budaya hukum Ekuador? Keadilan sosial dalam budaya hukum di Ekuador didasarkan pada Konstitusi 2008 yang progresif, mengakui hak asasi manusia, hukum adat, dan hak lingkungan. Negara ini menerapkan pluralisme hukum yang memungkinkan masyarakat adat menjalankan sistem hukum mereka sendiri. Selain itu, Ekuador adalah pelopor dalam memberikan hak konstitusional kepada alam atau yang disebut dengan Pachamama. Selanjutnya, di Ekuador terdapat budaya hukum plurinasional. Dalam budaya hukum plurinasional terdapat 3 aspek. Yang pertama, pengakuan hukum adat, di mana masyarakatnya memiliki hak untuk menerapkan sistem hukum mereka sendiri selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Yang kedua, hak kolektif masyarakat adat, di mana hak atas tanah, sumber daya alam, serta pengelolaan lingkungan berdasarkan prinsip buen vivir atau hidup harmonis. Yang ketiga, hak alam atau Pachamama, negara pertama yang memberikan hak hukum kepada alam.